Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan teori makroekonomi dari perekonomian terbuka. Yang nantinya di sini akan difokuskan perekonomian terbuka itu bersumber pada dua, yaitu pasar Lionel Fund dan yang kedua adalah pasar bursa valuta asing. Di sini kita akan membahas terkait dua sub pokok, yaitu ketika kita bicara bagaimana kekuatan perekonomian terbuka di suatu negara itu bisa diukur. Yang pertama, cara melihat kekuatan perekonomian suatu negara adalah dengan berapa banyak dana yang tersedia di pasar dan siap untuk dipinjamkan atau kita sebut dengan Lionel Fund. Dengan semakin banyaknya dana atau semakin sedikitnya dana yang nantinya bisa dipinjam untuk aktivitas penjualan atau pembelian barang dan segala macamnya, maka tentu saja itu nanti akan mampu mempengaruhi perekonomian terbuka. Di sini dikatakan Lionel Fund itu mengkoordinasikan antara simpanan ekonomi, kemudian investasi dan aliran Lionel Fund luar negeri, atau yang kita sebut dengan aliran keluar modal atau net capital outflow, ya. Jadi ketika kita bicara Lionel Fund itu setidaknya ada tiga hal yang nanti kita bisa bahas. Yang pertama adalah besar sedikitnya simpanan ekonomi, kemudian yang kedua adalah seberapa besar investasi yang terjadi, dan yang ketiga adalah seberapa banyak aliran dana dari dalam negeri yang keluar dari negara yang bersangkutan atau yang kita sebut Lionel Fund luar negeri atau aliran keluar modal. Sederhananya kita akan ngomong berapa banyak uang dalam negeri yang nanti mengalir ke luar negeri. Selain dipengaruhi oleh pasar Lionel Fund, kekuatan perekonomian terbuka suatu negara itu juga dipengaruhi oleh yang namanya bursa valuta asing. Bursa valuta asing ini fungsinya adalah untuk menghubungkan orang-orang yang ingin menukarkan mata uangnya dengan mata uang negara lain. Mengapa orang-orang menukarkan mata uangnya dengan mata uang negara lain? Ini banyak hal, karena katakanlah salah satunya mereka membeli barang-barang dari luar negeri sehingga mata uang yang mereka punya itu harus ditukar dengan mata uang luar negeri yang mereka tempat membeli barang tersebut. Atau juga mereka ingin melakukan investasi di suatu negara, maka secara otomatis mereka harus melakukan investasi ya sesuai dengan mata uang negara tujuannya. Nah, dengan adanya aktivitas-aktivitas seperti itu, maka bursa valuta asing cukup mempengaruhi kekuatan ekonomi terbuka di suatu negara. Di sini ketika kita membahas Lionel Fund, di situ ada sudut pandang permintaan dan bisa dilihat dari penawaran. Kita akan membahas salah satunya, ya. Kita akan bahas lebih detail di gambar bagan ini. Ketika kita bicara Lionel Fund, dilihat dari sudut pandang penawaran, kita akan menganggap pada perekonomian terbuka, penawaran itu akan sangat dipengaruhi oleh simpanan nasional yang kita sebut dengan S. Untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan simpanan nasional di sini, simpanan nasional itu adalah di mana simpanan nasional itu akan ditentukan oleh berapa besar pendapatan milik seseorang, ya. Kemudian setelah pendapatan itu dikurangi oleh aktivitas konsumsi, kemudian pendapatan itu sudah dikurangi oleh pengeluaran pemerintah. Nah, ketika pendapatan atau hasil
output ataupun gaji itu sudah dikurangi oleh konsumsi, kemudian dikurangi oleh pengeluaran pemerintah, maka itu yang boleh kita sebut sebagai simpanan nasional. Tentu saja semakin besar pendapatan, kemudian konsumsi katakanlah semakin sedikit, ataupun pengeluaran pemerintah itu semakin sedikit, tentunya simpanan nasional itu akan semakin lebih besar. Nah, katakanlah simpanan nasional ini nantinya akan dikumpulkan, ya, kemudian nanti kita akan berbicara di sudut pandang permintaan. Nah, ketika kita berbicara permintaan itu nanti akan ada dua jenis. Yang pertama, permintaan itu di pasar Leonebal akan dipengaruhi oleh investasi domestik. Berapa besar seseorang membeli modal-modal domestik yang ada di suatu negara. Nah, kemudian yang kedua, permintaan itu juga dipengaruhi oleh aliran keluar modal. Berapa banyak orang-orang di negara domestik itu membeli barang-barang modal di luar negeri, atau sebaliknya, berapa banyak orang luar negeri membeli barang-barang modal yang ada di domestik. Sehingga di sini kita ketika berbicara aliran keluar modal atau NCO itu akan ada dua kategori. Yang pertama, NCO lebih besar dan NCO lebih kecil daripada nol. Ketika NCO lebih besar daripada nol, maka dikatakan akan banyak mengalami aliran keluar modal neto. Nah, kita akan ngomong berarti banyak orang-orang di negara domestik itu melakukan pembelian modal neto. Nah, ketika mereka melakukan pembelian modal neto luar negeri, ya, akan menambah permintaan Leonard Fund yang dihasilkan secara domestik. Nah, sebaliknya, ketika NCO kurang dari nol, maka dikatakan akan banyak aliran modal neto yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga mengurangi permintaan untuk renewable fund yang dihasilkan secara domestik. Nah, jadi di sini kita sudah mulai mengerti bahwa simpanan nasional, di mana tadi sudah dikatakan pendapatan itu dikurangi dulu dengan konsumsi, dikurangi lagi dengan pengeluaran pemerintah, setelah masih ada hasilnya, masih ada sisanya, maka itu yang kita sebut dengan simpanan nasional. Dan simpanan nasional ini nantinya fungsinya adalah berguna untuk membiayai investasi domestik ataupun membiayai pembelian modal-modal asing yang ada di luar negeri. Nah, ketika kita berbicara modal, aliran keluar modal atau NCO, kita nanti akan membedakan juga menjadi dua. Kita bisa mengatakan NCO itu lebih besar daripada nol ketika semakin banyak, ya, semakin banyak modal-modal asing yang ingin dibeli oleh masyarakat domestik. Sehingga ketika NCO itu lebih besar daripada nol, maka secara otomatis banyak orang domestik membeli barang-barang asing, di mana ketika semakin banyak aktivitas ini dilakukan, tentu saja permintaan terhadap pasar Leonable Fund, ya, permintaan terhadap pasar Leonable Fund itu akan meningkat. Sebaliknya ketika NCO-nya kurang dari nol, artinya sekarang bukan banyak orang domestik membeli modal asing, tapi sebaliknya banyak orang asing, ya, membeli barang-barang modal yang ada di pasar domestik. Nah, ketika hal itu terjadi, maka di sini kita akan mengatakan permintaan di pasar Leonable Fund itu akan mengalami pengurangan. Kalau tadi penjelasannya adalah kita pakai secara bagan, sekarang kita akan jelaskan pasar Leonable Fund dengan grafik kurva.
Tadi dikatakan pada perekonomian terbuka itu sama seperti kita ngomong perekonomian tertutup ya. Jadi ada istilah penawaran dan permintaan. Nah, jadi di pasar terbuka ataupun tertutup itu banyak sedikitnya permintaan dan penawaran di pasar Lionable Fund ya, itu akan dipengaruhi oleh yang namanya tingkat suku bunga. Apa maksudnya? Kenapa permintaan dan penawaran di pasar Lionable Fund itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga? Kita bisa menjelaskan pada gambar kurva yang ada di sini. Kita akan memulai dari katakanlah penawaran dulu ya. Tadi sudah dikatakan yang mempengaruhi penawaran di pasar Lionable Fund itu adalah simpanan. Nah, ketika berbicara penawaran kita akan berbicara kurva yang berwarna hijau ini. Nah, digambarkan kurva ini bergambar dari kiri ke kanan atas. Ya, kita akan berbicara terkait dengan sekarang saving yang terjadi di suatu negara. Kita akan mengatakan semakin tinggi, ya, semakin tinggi suku bunga. Ketika suku bunga itu semakin tinggi, maka secara otomatis jumlah saving itu juga akan semakin tinggi, sehingga Lionable Fund-nya ya, Lionable Fund itu juga nantinya akan semakin tinggi juga. Nah, bisa kita lihat di gambar kurva di sini, katakanlah saya punya titik A, kemudian di sini titik B, dan di sini adalah titik C. Ketika di titik A bisa kita lihat suku bunganya katakanlah ada di 1. Nah, jumlah Lionable Fund-nya katakanlah ada di 1. Nah, tapi ketika nanti naik ke titik B, kita akan melihat tingkat suku bunga mengalami kenaikan dari 1 menjadi 2. Nah, ketika tingkat suku bunga itu mengalami kenaikan, maka secara otomatis aktivitas saving nasionalnya juga akan semakin meningkat dari 1 menjadi 2. Itu yang menyebabkan jumlah Lionable Fund kita katakan meningkat. Kemudian dari titik B menuju titik C, ketika dari titik B menuju titik C kita bisa katakan lagi bahwa jumlah suku bunga itu mengalami peningkatan juga, katakanlah dari 1, 2 menjadi 3. Ketika suku bunga naik menjadi 3, kita akan berbicara semakin tinggi suku bunga, maka aktivitas saving nasionalnya juga akan semakin tinggi dari 1, 2 kemudian berubah menjadi 3. Ya, itu ketika kita berbicara hubungannya simpanan nasional pada Lionable Fund ketika dikaitkan dengan tingkat suku bunga. Nah, kemudian di sini kita juga Lionable Fund selain bicara dari sisi penawaran, kita akan ngomong Lionable Fund dari sisi permintaan. Ketika kita bicara Lionable Fund dari sisi permintaan, kita akan punya 2 indikator seperti yang sudah dikatakan tadi. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh investasi domestik, dan yang kedua itu dipengaruhi oleh aliran modal keluar. Nah, berarti ketika bicara permintaan kita akan membahas kurva yang warna orange ini. Nah, di sini dikatakan ketika investasi dan aliran modal keluar itu pasti akan ditentukan oleh suku bunga. Nah, sama seperti di permintaan, sama-sama dipengaruhi oleh suku bunga. Tapi di sini ada perbedaan. Nah, ketika kita berbicara ketika suku bunga itu mengalami penurunan, ya, di situ dikatakan ketika suku bunga mengalami penurunan, maka secara otomatis investasi domestik ataupun aliran modal keluar itu akan semakin bertambah. Ya, bagaimana cara menjelaskannya? Ya, kita tinggal melihat pada kurva yang berwarna orange ini. Nah, katakanlah ketika suku bunganya ada di 3, kita akan
bikin titik tetap sama. Kala di sini titik A, kemudian di titik B, kemudian ada titik C. Nah, ketika suku bunga itu ada di titik A, di mana suku bunganya tinggi, ya, maka seseorang, ya, itu ketika kita berbicara investasi pasti tidak akan melakukan investasi karena suku bunga tinggi, maka mereka lebih memilih untuk menabung karena ketika melakukan investasi banyak biaya yang nantinya pasti akan mengalami kenaikan, sehingga mereka menekan untuk melakukan investasi. Begitu juga ketika kita bicara aliran modal keluar. Ya, ketika kita berbicara aliran modal keluar, ketika suku bunga itu tinggi, ya, artinya modal-modal asing yang ingin dibeli itu mengalami kenaikan. Di situ dikatakan tingkat suku bunga asing, ya. Di sini dikatakan tingkat suku bunga asing. Ketika suku bunga di luar negeri itu tinggi, kemudian bagaimana kita melakukan pembelian modal asing? Tentu akan kita kurangi, karena balik lagi keuntungan yang diharapkan itu pasti akan berkurang. Tapi sebaliknya, semakin rendah suku bunga yang ada, ya, semakin rendah suku bunga yang ada di suatu negara, itu ketika kita berbicara terkait Renewable Fund dari sisi permintaan itu akan semakin bertambah. Kita bisa lihat katakanlah dari 3 suku bunganya turun menjadi 1. Ketika suku bunga itu rendah, investasi akan mengalami peningkatan di titik C. Ya, begitu juga dengan aliran modal keluar, itu akan semakin banyak. Katakanlah ketika suku bunga di luar negeri itu semakin sedikit, maka orang domestik itu akan berbondong-bondong membeli modal asing yang ada di luar. Kemudian poin yang selanjutnya di situ dijelaskan bahwa untuk menentukan atau menuju titik B, yaitu titik equilibrium, maka diperlukan keseimbangan antara tingkat suku bunga yang berada di permintaan dan penawaran Renewable Fund. Ya, jadi tingkat suku bunga ini akan menentukan titik keseimbangan yang ada pada pasar Renewable Fund. Nah, ketika suku bunganya itu sama antara permintaan dan penawaran, kemudian jumlah Renewable Fund-nya itu juga sama, maka itu yang kita sebut dengan titik keseimbangan. Kemudian di sini kita akan membahas bursa valuta asing, di mana di sini dikatakan aliran modal neto itu harus sama dengan ekspor neto, atau NCO sama dengan NX. Kita akan bahas bursa valuta asing ini dengan menggunakan gambar kurva ataupun pengertian-pengertian yang ada di sampingnya. Sebelum kita lakukan pembahasan satu persatu, kita akan kembali mengingat bahwa ketika kita berbicara bursa valuta asing, itu berarti nanti kita akan membicarakan terkait pertukaran antar mata uang. Ya, biasanya aktivitas pertukaran mata uang ini dilakukan karena adanya aktivitas perekonomian terbuka. Salah satunya adalah aktivitas yang kita sebut kegiatan ekspor dan impor. Maka kegiatan ekspor dan impor itu pasti akan menghubungkan atau menggunakan mata uang yang berbeda, karena negara yang melakukan perdagangan itu biasanya punya mata uang yang berbeda juga. Sehingga tadi dikatakan pada bursa valuta asing itu ada aliran modal neto itu harus sama dengan seperti ekspor neto. Berapa modal yang keluar itu nanti pasti akan mempengaruhi berapa banyak aktivitas ekspor dan impor yang ada di suatu negara. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah
tingkat suku bunga real ya. Tingkat suku bunga real itu ditentukan oleh aktivitas penawaran dan permintaan yang terjadi di valuta asing. Berapa banyak katakanlah rupiah yang ditukarkan terhadap mata uang tertentu, berapa banyak permintaan terhadap rupiah dan berapa banyak penawaran terhadap rupiah ya, itu nanti yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga real. Kemudian poin yang kedua, penawaran rupiah ya ditukarkan ke mata uang asing itu berasal dari aliran modal bersih ya. Ketika kita berbicara penawaran berarti jumlah rupiah yang siap untuk ditukarkan ke mata uang asing itu berasal dari aliran modal bersih. Kemudian karena aliran modal keluar bersih ini bergantung pada tingkat suku bunga real, maka kurva penawaran itu akan berbentuk vertikal. Jadi ketika kita berbicara kurva penawaran, maka gambarnya itu adalah vertikal. Kemudian untuk permintaan mata uang lokal itu berasal dari yang namanya ekspor neto. Sederhananya kita akan ngomong berapa banyak rupiah yang nantinya diminta, bisa semakin banyak atau bisa semakin sedikit, itu tergantung dari aktivitas yang namanya ekspor neto. Ketika tingkat suku bunga rendah akan mendorong yang namanya ekspor neto, seperti yang kita bilang kemarin. Ketika suku bunga itu rendah, maka secara otomatis pasti akan terjadi depresiasi ya. Ketika terjadi depresiasi, maka kita akan bilang harga-harga barang di dalam negeri itu akan terkesan jauh lebih murah. Ketika barang-barang itu terkesan jauh lebih murah, maka aktivitas ekspor juga pasti akan meningkat. Itu sebabnya di sini kita gambar kurva permintaan ya. Kurva permintaannya itu kita gambar dari kiri atas menuju kanan bawah, yang menunjukkan ketika nilai uang itu semakin rendah ya. Ketika nilai uang itu semakin rendah, semakin turun, maka secara otomatis jumlah uang yang dibutuhkan, katakanlah dalam hal ini jumlah mata uang rupiah yang ditukarkan itu juga akan semakin tinggi karena aktivitas ekspornya semakin tinggi. Kita akan berbicara ketika ekspor di Indonesia itu meningkat, tentu saja kebutuhan terhadap rupiah itu juga pasti akan meningkat karena orang luar negeri untuk membeli barang atau melakukan investasi di Indonesia pasti akan menggunakan mata uang rupiah. Tetapi sebaliknya, ketika nilai uang di Indonesia itu meningkat, maka secara otomatis aktivitas ekspor itu akan mengalami pengurangan. Ketika aktivitas ekspor mengalami pengurangan, maka permintaan terhadap rupiah itu juga pasti akan berkurang. Kemudian di sini ketika kita berbicara terkait dengan equilibrium ya, equilibrium ini bisa tercipta ketika terjadi pada suku bunga yang sama, baik itu dari permintaan ataupun penawaran. Pada tingkat suku bunga equilibrium, di situ dikatakan ketika pada kondisi equilibrium ya, itu menunjukkan berarti jumlah unit rupiah yang disediakan di suatu negara atau yang disediakan di Indonesia itu nilainya sama seperti jumlah permintaan ya, jumlah permintaan asing untuk mata uang yang diinginkan untuk membeli atau melakukan aktivitas ekspor yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kita sebut dengan titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu tercipta ketika penawaran uang yang ada di Indonesia, dalam hal ini kita gunakan rupiah,
itu sama seperti jumlah permintaan uang untuk melakukan aktivitas ekspor. Ketika jumlahnya sama, maka akan menemukan yang namanya titik equilibrium atau titik keseimbangan. Selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan equilibrium di ekonomi terbuka. Di sini kita akan membahas terkait dengan aliran keluar modal neto atau kita sebut dengan NCO tadi. Bagaimana hubungannya antara dua pasar, ya. Yang perlu kita ketahui bersama dan harus kita ingat adalah ketika kita bicara permintaan dan penawaran pada pasar Leo Neutral Fund, di mana ketika kita berbicara penawaran itu akan dipengaruhi oleh oleh tabungan nasional atau kita sebut dengan S. Kemudian dari sisi permintaan itu akan dipengaruhi oleh berapa banyak investasi domestik dan berapa banyak modal yang keluar dari domestik ke luar negeri. Kemudian yang tadi juga sudah kita pelajari adalah yang kedua, di mana aliran modal keluar itu harus sama dengan net ekspor, yang kita simpulkan dengan NCO sama dengan NX. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail terkait dengan kapan dan mengapa kadangkalanya aliran modal keluar neto itu besar, artinya banyak modal yang nanti dilarikan ke luar negeri, atau sebaliknya banyak yang nantinya modal itu masuk ke domestik atau ke dalam negeri. Nah, kita akan menjelaskan dengan gambar kurva ataupun dengan penjelasan uraian. Yang pertama kita akan bahas, di sini dikatakan ketika suku bunga real itu mengalami peningkatan. Ya, ketika suku bunga real itu meningkat, itu akan membuat aset domestik itu jauh lebih menarik. Ketika aset domestik itu jauh lebih menarik, sehingga nanti mengakibatkan aliran dana yang keluar itu pasti akan berkurang kalau tingkat suku bunga di dalam negeri itu tinggi. Kenapa ya? Sederhananya kita akan berbicara investasi. Kita tadi ketika kita berbicara ingin menanamkan modal pembelian obligasi ataupun saham atau segala macamnya, tentu saja kita akan melihat tingkat suku bunga. Ya, sebagai seseorang yang ingin menanamkan modal, tentu saja menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi. Nah, ketika tingkat suku bunga di dalam negeri itu tinggi, maka kita katakanlah sebagai pemilik modal, kita akan menanamkan modal kita ke yang memberikan tingkat suku bunga paling tinggi. Di poin pertama itu dikatakan ketika tingkat suku bunga itu tinggi, di dalam negeri itu tinggi, maka secara otomatis penanaman modal itu akan lebih banyak bersumber ke dalam negeri daripada modal yang mengalir ke luar negeri. Sehingga persamaan pertama itu kita bisa katakan ada di daerah yang saya arsir ini, di mana aliran keluar modal bersih itu negatif. Artinya sedikit sekali ya modal yang mengalir ke luar negeri. Nah, kemudian di sini juga ada yang kita sebut dengan nilai aliran modal positif. Ketika kita bicara nilai aliran modal positif, itu berarti kita akan mengatakan akan terjadi peningkatan modal dalam negeri yang mengalir ke luar negeri. Dikarenakan suku bunga di dalam negeri itu mengalami penurunan, sehingga modal di dalam negeri itu mulai mengalir ke luar negeri. Nah, tetapi sebaliknya tadi, ketika tingkat suku bunga di dalam negeri itu naik, maka sebaliknya banyak orang asing ataupun orang domestik itu lebih suka menanamkan modalnya di dalam negeri. Kalau orang asing menuju ke negara kita karena melihat pengembalian dari penanaman modal itu cukup tinggi karena tingkat suku bunga yang ada di domestik itu mengalami kenaikan. Nah,
Kemudian ketika kita memperhatikan posisi sumbu yang 0 ini, ya, itu dikatakan aliran modal bersih bisa ada kalanya ketika kita berbicara modal bersih, itu ada kalanya dia itu bersifat positif, tapi ada kalanya dia itu bersifat negatif. Kapan bersifat positif? Seperti yang dikatakan tadi, ketika suku bunga itu rendah, ketika suku bunga yang ada di suatu negara itu rendah, maka akan besar kemungkinan modal-modal domestik itu akan lari ke pembelian modal di negara lainnya. Berarti banyak modal yang keluar. Ketika banyak modal yang keluar itu kita berikan tanda positif. Tetapi ketika banyak modal yang masuk, ya, berarti banyak sekali orang asing menanamkan modalnya di Indonesia ataupun orang Indonesia sendiri menanamkan modalnya di Indonesia, itu berarti kita akan sebut nilai aliran keluar modal bersih itu berkurang. Ketika berkurang maka itu kita sebut negatif. Sekarang kita akan membahas terkait dengan equilibrium simultan di dua pasar. Dua pasar yang dimaksud di sini adalah ketika kita bicara terkait dengan pasar aliran keluar modal asing atau kita sebut MCO itu. Kemudian pasar yang kedua adalah terkait dengan pasar bursa asing. Ya, kalau tadi kita sudah bicara pasar Lionable Fund, yaitu adalah yang ada di sini. Kemudian pasar yang selanjutnya adalah pasar bursa asing. Nah, pada tabel A itu dikatakan pasar Lionable Fund itu terdiri dari simpanan nasional, ya, yang tercermin pada kurva Lionable Fund itu adalah penawaran, sedangkan investasi domestik dan aliran keluar modal sekali lagi itu akan tercermin pada garis permintaan. Kemudian tingkat suku bunga equilibrium, ya, tingkat suku bunga equilibrium itu menyebabkan permintaan Lionable Fund yang tersedia dengan jumlah Lionable Fund yang ada, ya, penawaran Lionable Fund yang ada itu akan terjadi keseimbangan. Nah, di sini kita bisa melihat ketika tingkat suku bunga equilibrium yang ada di Lionable Fund ada di titik A, katakanlah, itu akan direspon oleh katakanlah aliran keluar modal asing, juga titik keseimbangannya juga sama ada di titik A, akan ditarik garis lurus. Begitu juga ketika kita bicara pasar bursa asing, titik keseimbangannya juga didapatkan dari aktivitas perubahan suku bunga yang terjadi pada pasar Lionable Fund. Kemudian kita akan membahas sekarang terkait dengan panel B. Kalau tadi kita sudah membahas panel A, di mana penawaran itu bersumber dari saving nasional atau S, sedangkan permintaan itu berasal dari investasi domestik dan modal asing yang atau modal ataupun aset yang keluar. Sedangkan kita sekarang akan membahas B. Ketika kita membahas B, itu kita akan membahas terkait dengan gambar atau kurva yang menunjukkan aliran keluar modal bersih. Nah, aliran keluar modal bersih ini sebenarnya berhubungan dengan panel A, ya. Panel ini menunjukkan bagaimana tingkat suku bunga di panel A itu mampu mempengaruhi modal neto yang nantinya keluar ataupun masuk, ya. Jadi katakanlah kita akan ambil contoh di sini, yang sebelumnya kita punya tingkat suku bunga ada di A, sekarang kita akan membuat katakanlah tingkat suku bunga ada di B, katakanlah ada di bawah. Kita akan coba tarik garis di sini. Nah,
bisa dikatakan di sini tingkat suku bunga yang lebih tinggi di tanah air, ya, ketika tingkat suku bunga lebih tinggi di Indonesia, katakanlah, maka seseorang itu pasti akan lebih suka menanamkan modalnya di Indonesia, dan orang asing pun itu juga akan lebih suka menanamkan modalnya di Indonesia ketika tingkat suku bunga itu tinggi. Tetapi kalau tingkat suku bunga itu turun, maka ketika menanamkan modalnya di Indonesia menjadi tidak menarik. Maka pilihannya adalah menanamkan modal di luar. Ketika menanamkan modal di luar, maka secara otomatis aliran modal keluar itu akan semakin bertambah. Nah, ini bisa kita cerminkan di titik A menuju titik B. Ketika awalnya suku bunga itu ada di titik A, maka kita akan bilang aliran modal keluar itu ada di nomor 1. Ya. Tetapi ketika suku bunga itu berkurang dari A menuju titik B, ternyata banyak sekali ketika aliran suku bunga itu berkurang dari A ke B, ternyata itu direspon dengan semakin banyaknya aliran modal yang keluar. Yang semula ada di nomor 1, aliran modal yang keluar sekarang bertambah di nomor 2. Itu ketika kita berusaha menjelaskan panel B dikaitkan dengan panel A. Nah, kemudian bagaimana kalau katakanlah tingkat suku bunga di dalam negeri itu mengalami peningkatan? Kita akan ambil di gambar yang C, titik C. Katakanlah suku bunga saya taruh di titik C, maka kita bisa tarik di panel B. Kemudian kita coba lihat sekarang, ternyata ketika tingkat suku bunga itu mengalami peningkatan, ya, ketika suku bunga dalam negeri itu mulai mengalami peningkatan lebih tinggi daripada di poin A atau poin B, ya, maka ternyata banyak orang-orang domestik itu lebih suka menanamkan modalnya di dalam negeri. Begitu juga orang asing itu banyak lebih suka menanamkan modalnya katakanlah ke Indonesia, sehingga aliran modal keluar itu berkurang. Bisa kita lihat di sini dari nomor 2 menuju nomor 1 sampai akhirnya ke nomor 3. Itu ketika kita melihat aliran keluar modal yang sekarang kita bahas pada panel B. Kemudian sekarang kita akan berfokus pada panel C. Panel C ini membahas terkait dengan bursa asing. Nah, di sini dikatakan, berarti kita akan membahas gambar yang ini. Kita akan mengatakan karena aset asing itu harus dibeli dengan menggunakan uang asing, ya. Ketika kita ingin membeli beberapa aset di luar negeri, maka secara otomatis uang yang kita gunakan juga harus uang negara yang bersangkutan di tempat kita membeli barang, ya. Jumlah aliran modal bersih dari panel B, ya, kita akan berbicara di panel B dulu. Jumlah dari aliran modal bersih ini nanti akan menentukan berapa rupiah yang nantinya harus ditukarkan dengan mata uang asing. Jadi ketika ngomong panel C itu nanti harus berkaitan dengan panel B. Berapa banyak rupiah yang ada di suatu negara, berapa rupiah yang harus dibutuhkan, itu tergantung dari aliran keluar modal. Sedangkan di sini dikatakan nilai tukar real itu tidak mempengaruhi aliran modal neto. Ya. Nilai tukar real itu tidak mempengaruhi aliran modal neto. Yang di panel A sama panel B, ya, di mana tadi dikatakan nilai tukar itu berpengaruh, tapi sekarang ketika kita berbicara di panel C, ya, nilai tukar itu tidak berpengaruh. Permintaan rupiah itu kita lihat di poin ketiga, permintaan rupiah itu berasal dari ekspor neto, ya. Tadi sudah dikatakan semakin banyak aktivitas ekspor Indonesia katakanlah ke negara-negara lain, maka secara otomatis permintaan terhadap rupiah itu akan semakin meningkat karena orang atau negara lain itu harus membayar barang yang dia beli di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah. Semakin sering aktivitas ekspornya, maka
kebutuhan terhadap rupiah itu juga pasti akan meningkat. Tetapi sebaliknya, ketika net ekspornya mengalami penurunan, maka kebutuhan terhadap rupiah juga pasti akan berkurang. Nah, tadi ini juga sudah dijelaskan, karena terjadi depresiasi nilai tukar, ya, maka ekspor itu akan meningkat. Nah, kalau mata uang rupiah terdepresiasi, maka secara otomatis barang-barang yang ada di Indonesia itu akan jauh lebih murah. Ketika barang-barang Indonesia jauh lebih murah, maka dimungkinkan ekspor negara Indonesia juga akan meningkat. Ketika ekspor negara Indonesia itu meningkat, maka permintaan rupiah yang nantinya digunakan sebagai alat pembayaran itu juga pasti akan meningkat. Kemudian di poin yang terakhir, nilai tukar equilibrium itu menyeimbangkan antara jumlah mata uang yang tersedia, ya. Kalau kita bicara jumlah mata uang yang tersedia, berarti kita akan bicara penawaran yang sifatnya tetap, itu harus sama dengan jumlah mata uang rupiah yang diminta. Berarti kita akan bilang titik keseimbangannya adalah di titik ini. Kemudian di sini kita akan membahas bagaimana kebijakan dan peristiwa perekonomian itu nantinya mempengaruhi perekonomian terbuka. Nah, jadi nanti di poin ini kita akan membahas ketika terjadi perubahan kebijakan atau ketika terjadi peristiwa perekonomian, bagaimana dampaknya pada ekonomi terbuka yang terjadi di suatu negara. Setidaknya tadi nanti akan ada 3 peristiwa, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketika terjadi yang namanya defisit anggaran pemerintah. Ketika kita berbicara defisit anggaran pemerintah, maka kita akan mengatakan itu nantinya akan mempengaruhi terhadap penawaran renewable fund yang ada. Ketika defisit, tentu saja kita akan mengatakan penawaran renewable fund itu akan mengalami pengurangan. Di sini bisa kita lihat ketika terjadi defisit, penawarannya bergerak dari yang semula S1 berada ke S2. Berarti akan bergeser ke kiri kurva penawarannya. Nah, efeknya apa ketika terjadi defisit anggaran? Ketika terjadi defisit anggaran untuk tetap menyeimbangkan pasar renewable fund, akhirnya suku bunga real itu akan mengalami peningkatan. Yang semula titik keseimbangan itu ada di katakanlah di titik A, ya. Karena terjadi defisit anggaran pemerintah, maka yang semula titiknya keseimbangan ada di titik A berubah menjadi titik keseimbangannya ada di titik B. Nah, ketika ada di titik B ini, kita bisa melihat jumlah renewable fund itu berkurang, tetapi tingkat suku bunga itu mengalami peningkatan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka efeknya apa? Nah, ketika suku bunga itu meningkat, ketika kita pindahkan ke aliran modal, yaitu di panel B, kita akan melihat ketika suku bunga di dalam negeri itu meningkat, itu akan menyebabkan di sini aliran modal keluar atau kita sebut NCO itu mengalami penurunan atau berkurang. Bisa kita lihat katakanlah yang semula ada di titik A kemudian bergerak ke titik B, di mana yang awalnya NCO itu aliran modal keluar itu cukup banyak ada di titik A, kemudian karena suku bunga mengalami kenaikan, maka secara otomatis orang-orang domestik itu lebih suka menanamkan modalnya di dalam negeri, atau sebaliknya banyak orang-orang asing yang menanamkan modalnya di Indonesia katakanlah, sehingga ketika aliran modal asing itu berkurang, maka dia akan bergeser dari titik A menuju titik B. Nah, kemudian dampak selanjutnya apa? Dampak selanjutnya itu adalah kita beralih ke yang keempat, efek selanjutnya itu dikatakan di situ penurunan modal neto, ya, penurunan aliran modal neto yang semakin berkurang mengakibatkan penawaran rupiah yang akan ditukarkan
dengan mata uang asing, ya, itu akan bergeser ke kiri, ya. Sehingga karena di sini dikatakan aktivitas peningkatan suku bunga real itu meningkat, kita akan bilang ketika kita hubungkan dengan nilai tukar, ketika suku bunga meningkat pasti nilai tukarnya itu akan terapresiasi. Nah, ketika nilai tukarnya itu terapresiasi, jelas kita akan bilang barang-barang yang ada di Indonesia katakanlah itu akan jauh lebih mahal akhirnya. Ketika barang-barang itu jauh lebih mahal, tentu saja aktivitas ekspornya pasti akan berkurang. Ketika aktivitas ekspor itu berkurang, jelas permintaan akan rupiah itu akan berkurang. Itu sebabnya bergeser dari S1 menuju S2. Nah, ketika permintaan terhadap mata uang domestik itu berkurang, maka secara otomatis, ya, nilai dari mata uang domestik itu mengalami peningkatan, yaitu dari E1 menuju E2. Nah, itu adalah hal yang terjadi ketika di suatu negara terjadi defisit anggaran. Nah, bisa kita lebih sederhanakan, katakanlah ketika di pasar Lionable Fund itu terjadi defisit anggaran, maka sudah jelas akan terjadi peningkatan suku bunga. Nah, hal yang terjadi pada pasar Lionable Fund itu akan direspon oleh aliran keluar modal. Kalau tingkat suku bunga tinggi di dalam negeri, maka orang-orang domestik itu tidak akan melarikan modalnya ke luar negeri, tapi lebih baik menginvestasikan atau menaruh modalnya di dalam negeri karena lebih menguntungkan, suku bunganya tinggi. Itu di efek yang terjadi di gambar B atau gambar panel B. Kemudian efeknya terhadap gambar panel C apa? Efeknya terhadap pasar bursa asing itu apa? Nah, ketika suku bunga itu naik, ya, sudah jelas itu akan mempengaruhi nilai tukar yang ada di dalam negeri. Ketika suku bunga naik, maka mata uangnya pasti akan terapresiasi. Ketika mata uangnya terapresiasi, jelas barang-barang yang ada di dalam negeri itu punya kecenderungan harganya jauh lebih mahal. Ketika harganya jauh lebih mahal, itu akan mempengaruhi aktivitas ekspor impor yang terjadi. Barangnya lebih mahal, aktivitas ekspor jelas pasti akan turun. Ketika aktivitas ekspor itu turun, maka secara otomatis permintaan terhadap mata uang domestik itu pasti akan berkurang. Nah, sehingga ketika mata uang permintaan mata uang domestik itu berkurang, akan mengakibatkan kurva penawaran uangnya juga pasti akan berkurang, permintaannya juga pasti akan berkurang, sehingga ujung-ujungnya adalah ketika terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka mata uang domestik itu pasti akan mengalami penguatan. Itu kasus ketika terjadi defisit anggaran pemerintah. Kemudian di sini kita akan membahas ketika terjadi perubahan kebijakan perdagangan internasional. Nah, katakanlah yang kita bahas sekarang adalah ketika pemerintah itu punya aturan terkait dengan memperketat kuota atau batasan impor. Nah, ketika pemerintah itu sudah melakukan kebijakan terkait memperketat atau membatasi aktivitas impor, apa efeknya terhadap katakanlah pasar Lionable Fund atau aliran keluar modal? Ternyata ketika ada kebijakan itu, pasar Lionable Fund dengan aliran keluar modal itu tidak mengalami pengaruh, ya. Jadi ketika pemerintah melakukan pengetatan kuota atau pembatasan ekspor, maka di panel A, ya, di panel A ataupun panel B ini tidak mengalami pengaruh sedikit pun. Nah, satu-satunya yang terdampak adalah di pasar bursa asing, ya,
yang ketika terjadi pengetatan impor itu yang terdampak itu hanyalah di pasar bursa asing. Nah, dampaknya apa? Di situ dikatakan kita akan lihat di sini yang nomor satu, kuota impor ya itu akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah ya. Ketika terjadi aturan terkait dengan kuota impor itu akan meningkatkan permintaan rupiah. Kok bisa? Katakanlah ketika kuota impor di Indonesia itu dinaikkan katakanlah atau diturunkan, itu pasti akan mempengaruhi penawaran rupiah yang ada. Nah, katakanlah di sini yang semula ya permintaan rupiah itu ada di D1, kemudian karena ada kebijakan perdagangan tadi itu akan bergerak dari D1 menuju D2. Nah, ketika ini bergerak tentu saja itu akan mempengaruhi nilai tukar yang ada di suatu negara. Ya, katakanlah kuota impornya dinaikkan ya, kuota impornya itu dinaikkan, maka itu akan mempengaruhi nilai tukar yang terjadi di suatu negara, di mana di sini nilai tukarnya itu akan mengalami kenaikan dari E1 menuju E2. Tapi sebaliknya ketika kuota impornya itu diturunkan, maka permintaan rupiah itu juga pasti akan mengalami penurunan. Nah, ketika jumlah rupiah yang diminta mengalami penurunan, tentu saja nilai tukarnya nanti bukan naik, tapi nilai tukarnya akan bergerak ke bawah ya, jadi akan bergerak ke bawah sini ketika nanti kuota impornya diturunkan. Kenapa kuota impor meningkat, nilai tukar juga meningkat? Karena ketika kuota impor itu dinaikkan, artinya orang Indonesia bisa membeli barang jauh lebih banyak. Ketika dia bisa membeli barang jauh lebih banyak, tentu saja nantinya dia akan banyak sekali ya menukarkan rupiah ke berbagai macam mata uang yang nantinya dia akan memperkuat mata uang rupiah kita dalam aktivitas perdagangan, sehingga bisa kita katakan di situ kurs ya, nilai tukar rupiah itu akan mengalami penguatan. Itu ketika kita berbicara terkait dengan kebijakan perdagangan. Kemudian katakanlah di sini kasusnya sekarang adalah ketika terjadi ketidakstabilan politik. Katakanlah kondisi di suatu negara itu politiknya tidak stabil, kemudian terjadi yang namanya pelarian modal. Ketika kita bicara pelarian modal berarti banyak modal domestik yang berpindah ke luar negeri. Nah, aliran keluar modal itu berarti mengalami peningkatan. Berarti kita akan membahas itu dari panel yang B. Nah, di sini dikatakan ketika terjadi kenaikan aliran modal, artinya banyak modal dalam negeri yang berpindah ke luar negeri, dampaknya apa? Dampak pertama yang dirasakan adalah ketika banyak modal dalam negeri berpindah ke luar negeri adalah yang kedua ini ya. Permintaan untuk loanable fund itu akan menjadi tinggi ya, karena dana itu semakin berkurang maka secara otomatis saving nasional itu akan meningkat permintaannya ya, meningkatkan permintaan loanable fund. Ini bisa kita lihat katakanlah yang semula NCO-nya ada di titik B, kemudian mulai banyak modal dalam negeri yang berpindah ke luar negeri, maka kita punya bergeser ke NCO2 ini. Akibatnya apa? Kita akan melihat di sini, akibatnya adalah suku bunga itu akan mengalami kenaikan dari R1 menuju R2. Ketika mengalami kenaikan, kita bisa lihat di sini permintaan
NCO ya, ketika tadi kita berbicara Lionable Fund itu kan kita dapatkan dari saving sama dengan investasi ditambah dengan NCO. Nah, ketika NCO-nya meningkat, jelas dia akan bergeser semakin ke atas. Ya, permintaan NCO-nya semakin banyak, otomatis dia akan bergeser dari A menuju B. Tapi kalau NCO-nya berkurang, dia akan bergeser dari A katakanlah menuju C, seperti itu. Nah, kemudian efek berikutnya yang ditimbulkan ketika terjadi kenaikan terhadap Lionable Fund, ujung-ujungnya adalah meningkatkan suku bunga real. Ya, ketika kita bicara NCO-nya mengalami kenaikan, tentu saja di sini efek selanjutnya yang muncul adalah suku bunga real itu naik dari R1 menuju R2. Kemudian dampak selanjutnya yang dirasakan ya ketika pasar Lionable sudah mulai berubah akibat terjadinya perubahan aliran modal, dampak selanjutnya yang dirasakan adalah kita menuju ke poin 4 ini. Pada saat yang bersamaan, aliran keluar modal itu akan meningkatkan penawaran terhadap rupiah. Ya, jadi rupiah yang ditawarkan itu akan jauh lebih banyak. Ini bisa kita lihat dari dari S2 menuju S1. Nah, karena rupiah mengalami peningkatan penawaran, padahal banyak modal asing yang keluar, ya, sehingga kan rupiah walaupun banyak ditawarkan, walaupun di negara tersebut tersedia cukup banyak rupiah, tetapi tidak ada yang menggunakannya karena semuanya berusaha mengalihkan modal dalam negerinya menuju modal asing. Akibatnya apa? Maka ketika rupiah itu tidak lagi banyak digunakan sebagai aktivitas pembelian atau penjualan modal ataupun aset, maka di sini efek yang terakhir adalah rupiah akhirnya mengalami yang namanya depresiasi. Nah, itu ketika kita berbicara ketidakstabilan politik dan pelarian modal. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya, ketika kondisi perekonomian di suatu negara itu sedang tidak stabil, maka biasanya secara otomatis banyak aliran modal itu mengalir keluar. Karena katakanlah ketika menanamkan modal di negara yang berkonflik itu akan menimbulkan permasalahan bagi para pemilik modal karena dianggap nanti tidak menguntungkan atau kondisi perekonomiannya tidak kondusif. Akibatnya apa? Ketika banyak modal keluar, efeknya adalah lebih kepada rupiah, ya, rupiah yang ada di suatu negara itu, yang ada di Indonesia itu akhirnya tidak bisa digunakan secara maksimal. Banyak sekali penawaran rupiah di sana, banyak sekali rupiah yang beredar di suatu negara di Indonesia katakanlah, tetapi tidak bisa digunakan secara maksimal karena modalnya sudah dialihkan kepada asing. Sehingga di sini banyak rupiah yang ditawarkan tapi permintaannya sedikit. Ujung-ujungnya adalah rupiah itu tidak begitu diminati baik oleh penduduk domestik ataupun penduduk luar negeri, yang berakibat pada rupiah mengalami yang namanya depresiasi. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.